Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Fitri Syafatna. Saya dari kelas Psikologi Abnormal kelas A, Prodi Psikologi Islam semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gangguan kepribadian, yaitu salah satunya gangguan kepribadian antisosial. Nah, apa sih gangguan kepribadian antisosial itu, teman-teman? Mari kita bahas. Teman-teman, di sini saya akan bahas mengenai gangguan kepribadian antisosial atau antisocial personality disorder atau ASPD singkatannya ya. Nah, di sini antisosial ini merupakan perilaku kebalikan dari perilaku menolong atau perilaku prososial, kebalikannya. Nah, berarti apa? Nah, menurut buku Kesehatan Mental edisi kedua karya Justinus Semmium dijelaskan bahwa orang dengan gangguan kepribadian antisosial ini merupakan orang yang tidak memiliki kematangan emosi, kurang memiliki pertimbangan, tidak memiliki tanggung jawab, dan tidak mampu menilai tingkah laku yang benar dan mana yang salah, sehingga tingkah lakunya ini selalu bertindak melanggar norma-norma yang telah dibentuk di masyarakat. Nah, antisosial ini biasanya orang yang suka merampas hak orang lain seperti mencuri dan melakukan tindakan-tindakan anarkis seperti perkelahian, seperti itu. Kepribadian antisosial itu berarti yang tidak sesuai dengan norma-norma dan perilaku sosial di masyarakat. Nah, selanjutnya apa sih yang menyebabkan seseorang ini terkena gangguan kepribadian antisosial tersebut? Kok bisa sih orang berlaku anarkis seperti itu? Nah, teman-teman, yang perlu kita ketahui bahwa kepribadian antisosial ini ya kurang lebih yang seperti kayak psikopat gitu ya bisanya. Tapi itu bukan psikopat, sosiopat seperti itu. Nah, selanjutnya apa sih yang membuat seseorang ini bertingkah laku antisosial yang tidak pro di masyarakat atau tidak pro sosial? Ini apa sih ya? Yang pertama nih, menurut etiologi atau penyebabnya ada 3 pendekatan nih. Yang pertama pendekatan psikodinamik, pendekatan belajar, dan pendekatan fisiologis. Nah, untuk pendekatan psikodinamik ini adalah psikoanalisa ya. Yang pertama ini orang dengan perilaku antisosial ini disebabkan karena adanya kurang dukungan pada masa kecil. Jadi pada masa lalu itu seseorang yang mengidap gangguan ASPD ini dia kurang adanya cinta dan kasih sayang, kurang adanya ekspresi kasih sayang dari kedua orang tuanya maupun dari lingkungan mereka. Nah, yang selanjutnya ini sehingga orang dengan gangguan ASPD ini tidak memiliki dukungan, kurang memiliki dukungan atau kasih sayang, sehingga tidak merasa puas atas itu, sehingga akhirnya dia melakukan tindakannya sendiri secara anarkis seperti itu, yang melakukan tindakan antisosial. Selanjutnya adalah pendekatan belajar. Pendekatan belajar ini merupakan kurangnya mampu mengembangkan respon-respon kecemasan, kurang ada kemunduran dalam belajar. Nah, seperti itu tadi ya, kurang bisa mengekspresikan apa yang dia cemaskan seperti itu, dan tidak mampu belajar dengan baik ketika dia menghadapi suatu hukuman ataupun reward yang diberikan oleh lingkungan sekitarnya. Yang selanjutnya adalah pendekatan fisiologis ya. Yang pendekatan fisiologis ini yaitu fisik. Nah, jadi yang mempengaruhi, yang menyebabkan seseorang itu bertindak antisosial itu yang pertama adalah adanya keturunan ya. Karena ini kan suatu sifat ya, sifat anarkis, sifat yang seperti itu. Nah, itu bisa diturunkan dari orang tuanya ke anaknya seperti itu. Jadi ada genetika. Nah, dan menurut ada gen yang bisa dibuktikan itu dalam jurnal yang dibuktikan oleh Carley. Nah, selanjutnya ada disebabkan oleh rangsangan neurologis yang kurang. Jadi kayak ada gangguan abnormalitas di otak seperti itu. Nah, jadi yang saraf-saraf yang menghubungkan dia tuh saraf-saraf yang neurologisnya itu di otak itu kurang berfungsi, sehingga terjadi abnormalitas yang membuat dia itu kayak bertingkah laku impulsif, menggertak, anarkis seperti itu ya, teman-teman. Selanjutnya adalah ini tanda-tanda apa sih ketika seorang itu ASPD nih? Jangan-jangan temanku kena ASPD nih, kena gangguan kepribadian antisosial gitu kan. Nah, apa sih tanda-tandanya? Ini yang perlu diperhatikan, ini minimal ada 7 ya. Ada menurut DSM edisi 5 itu ada 7 tanda-tandanya. Yang pertama, tidak bisa menyelesaikan diri dengan aturan sosial dan berperilaku menyimpang aturan. Nah, tidak bisa menyesuaikan diri dengan aturan sosial ini berarti dia ini bertindak seenaknya sendiri seperti itu. Yang kedua adalah berbohong secara terus-menerus.
Nah, berbohong ini berarti dia menipu orang lain, baik menipu dirinya sendiri atau menipu orang lain untuk memperoleh kesenangan dirinya sendiri. Jadi contohnya ya menipu apa saja yang supaya dia itu memperoleh kenikmatan untuk dirinya sendiri, seperti itu. Yang ketiga adalah berperilaku impulsif. Ini adalah perilaku yang impulsif, itu perilaku yang tidak disaring dulu. Contohnya ketika kita marah ya, kita tuh marah nggak disaring dulu, ya udah kita menggertak atau apa gitu, terus kita belanja banyak tanpa disaring dulu, seperti itu, tanpa dilihat kebutuhannya seperti apa. Yang selanjutnya adalah yang keempat adalah perilaku marah dan agresif. Nah, ini marah dan agresif ini menimbulkan perkelahian. Jadi orang yang antisosial ini biasanya kayak berkelahi gitu ya, kayak tawuran sama teman itu, hobinya tuh berkelahi. Kalau ada apa-apa diputuskan dengan cara berkelahi, seperti itu. Maksudnya adalah mengabaikan keselamatan sendiri dan orang lain. Nah, ini yang kelima ini sangat berbahaya karena dia sudah tidak mempedulikan bagaimana dirinya itu selamat atau tidak. Bahkan orang lain juga tidak dipikirkan, bahkan orang lain itu selamat atau tidak, seperti itu orang yang dengan gangguan ini. Nah, yang keenam adalah tidak bertanggung jawab. Nah, tidak bertanggung jawab ini dan mengabaikan kewajiban. Apa yang seharusnya mereka kerjakan, dia lari dari tanggung jawabnya tersebut. Nah, yang ketujuh adalah bersikap acuh, tidak peduli dan tidak menyesal atas perilaku yang telah dibuatnya. Ini merupakan tanda-tanda dari gangguan kepribadian antisosial ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah ini penanganannya seperti apa ketika seseorang mengidap ini. Nah, ada dua pendekatan nih. Yang pertama adalah psikodinamika dan pendekatan fisiologis. Untuk pendekatan psikodinamik ini berarti kita harus apa? Kita harus memberikan figur-figur orang tua yang sportif dan bertingkah laku yang tepat. Maksudnya di sini nggak harus orang tua ya, sepertinya kayak orang-orang terdekat gitu yang mampu mendukungnya, yang mampu memberikannya support, dukungan atau apapun itu. Nah, yang membuat orang yang mengidap ASPD ini bisa merasa lebih kuat, lebih tenang, dan bisa lebih terpenuhi rasa cinta-cinta yang mungkin di masa lalunya itu kurang terpenuhi, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya adalah penanganan secara fisiologis, yaitu dengan menggunakan obat-obatan. Apabila orang tersebut sudah parah tingkat ASPD-nya, antisocial disorder-nya itu sudah parah, nah kita bisa menggunakan obat-obat penenang ya. Kita bisa menggunakan obat-obat penenang ya, seperti amfetamin untuk mengurangi simptom-simptom tingkah laku yang membuatnya itu bertindak atau berperilaku anarkis yang antisosial, seperti itu. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Kalaupun ada teman-teman kita yang mungkin ada salah satu atau dua atau tiga dari gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, mungkin kita bisa lebih aware dan mendukungnya apapun yang terjadi. Jangan kayak dipaksain, tapi kita mendukungnya dulu, seperti itu, dan mendampinginya. Jangan sampai mereka melakukan tindakan yang berbahaya, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih ya semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.